Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nimbul Palah dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 1921911134. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerangka kurikulum 2013. Yang di dalamnya terdapat hakikat kurikulum, landasan kurikulum, prinsip kurikulum, struktur kurikulum, dan pendidikan standar nasional. Baik, yang pertama hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Demikian juga pada proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013 ini muncul komponen inti atau KI sebagai acuan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di dalam bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada landasan konseptual yang di dalamnya terdapat relevansi pendidikan. Kurikulum berbasis komponen inti, kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh. Yang selanjutnya ada landasan teoritis. Dan yang terakhir ada landasan empiris. Yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi ini perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan suatu pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik. Yang selanjutnya ada mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaiannya kompetensi. Yang selanjutnya standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat negara serta pengembangan global. Standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan dari prinsip-prinsip yang dianutnya, yaitu prinsip orientasi pada tujuan, prinsip relevansi atau kesesuaian, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip integritas. Yang keempat ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum mengembangkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Dan yang terakhir ada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ialah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fungsi dari standar nasional pendidikan ini ialah sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan utama dari standar nasional pendidikan ialah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Berikut ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar isi. Standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal. Untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang kedua ada standar kompetensi lulusan. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk suatu pendidikan dasar dan menengah. Hal ini diatur dalam standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk mencakup standar kompetensi ini, lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Yang selanjutnya standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Yang kelima standar pengelolaan. Standar pengelolaan oleh suatu pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang keenam ada standar pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar pembiayaan pendidikan ialah biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang ketujuh standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan atau kekurangan dalam memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.